Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lintang Sari dengan NPM B1A023162. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai peran visum et repertum dalam proses peradilan pidana melalui infografis berikut ini. Visum et repertum atau biasa disebut dengan visum adalah suatu laporan tertulis resmi dari dokter forensik tentang apa yang ditemukan pada tubuh seseorang, baik itu korban hidup maupun meninggal setelah dilakukan pemeriksaan medis. Apa isi dari visum? Dokter mencatat kondisi tubuh, misalnya adanya luka, bekas kekerasan, ataupun pengaruh racun, atau sebab kematian lainnya. Lalu memberikan penjelasan medis berdasarkan dengan keahliannya. Untuk kepentingan apa? Visum ini dibuat untuk kepentingan hukum, misalnya sebagai alat bukti di kepolisian dan pengadilan, sehingga proses penyelidikan dan penegakan hukum bisa lebih objektif dan berdasarkan fakta medis. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai dasar hukum visum et repertum di Indonesia. Dasar hukum visum et repertum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yaitu pada pasal 133, pasal 134, pasal 179, dan pasal 184. Pada pasal 133 KUHP, dasar permintaan visum. Pada pasal ini mengatur kapan dan kepada siapa penyidik harus mengajukan permintaan visum. Bunyinya secara garis besar, jika penyidik menangani korban yang luka, keracunan, atau mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia harus meminta dokter pemeriksa atau forensik untuk membuat visum et repertum. Artinya, visum tidak boleh ditiadakan bila ada dugaan tindak pidana, misalnya kekerasan, kecelakaan, atau kematian yang mencurigakan. Penyidik wajib meminta visum kepada dokter yang berwenang untuk mendokumentasikan kondisi korban. Visum ini menjadi dasar untuk investigasi lebih lanjut dan untuk menyusun dakwaan oleh penuntut umum. Yang kedua, pasal 134 KUHP. Pasal ini mengatur prosedur permintaan pemeriksaan jenazah ketika korban sudah meninggal dunia. Secara garis besar, apabila korban meninggal dan penyidik mencurigai adanya tindak pidana, maka penyidik wajib meminta dokter pemeriksa atau forensik untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah tanpa otopsi. Jika perlu, dokter dapat menyarankan otopsi untuk memastikan sebab kematian. Artinya, bila ada dugaan kriminalitas atau pembunuhan, kecelakaan atau yang disengaja maupun tidak sengaja, penyidik tidak boleh mengabaikan visum jenazah dan penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Dokter forensik dapat membuat visum et repertum jenazah berdasarkan pemeriksaan luar dan atau otopsi, lalu menyerahkan laporan visum ke penyidik. Visum ini menjadi fakta ilmiah yang nantinya ikut menjadi bahan bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pada pasal 179 KUHP, pasal ini mengatur kewajiban dokter atau ahli untuk memberikan keterangan ahli kepada penegak hukum. Secara garis besar, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya, dan saksi ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Artinya, jika penyidik, penuntut umum, atau hakim memanggil dokter forensik untuk memberikan keterangan, termasuk membuat visum, maka dokter wajib memenuhinya. Kewajiban ini bersifat paksa. Jika dokter menolak tanpa alasan yang sah, dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Visum et repertum adalah bentuk kewajiban profesi dokter sebagai ahli yang wajib membantu proses peradilan. Selanjutnya adalah pasal 184 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Visum et repertum ditetapkan sebagai alat bukti surat karena visum adalah laporan yang tertulis secara resmi yang dibuat oleh dokter dengan dasar sumpah jabatan sehingga memiliki keotentikan. Dapat juga berlaku sebagai keterangan ahli karena isi visum berisi analisis medis dan penjelasan ilmiah dari dokter forensik. Artinya, visum ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, baik sebagai surat maupun sebagai bentuk tertulis dari keterangan ahli. Hakim berhak menilai kekuatan pembuktian visum, misalnya apakah cukup kuat, apa perlu dibandingkan dengan bukti lainnya. Siapa yang berwenang untuk melakukan visum et repertum? Visum hanya boleh dilakukan oleh dokter yang mempunyai kompetensi forensik atau yang ditunjuk resmi, karena hasilnya harus sah secara medis dan hukum untuk menjadi alat bukti di pengadilan. Syarat pelaksanaannya, visum hanya dilakukan atas permintaan resmi oleh penyidik, bukan atas inisiatif sendiri. Biasanya bisa lewat surat permintaan yang jelas identitasnya dan tujuannya.
Fungsi visum et repertum yang pertama untuk membuktikan luka atau kematian. Visum memastikan secara ilmiah apakah benar terdapat luka atau kematian serta menggambarkan kondisi korban sehingga dapat menguatkan atau membantah keterangan saksi. Yang kedua, untuk menentukan sebab. Visum menjelaskan penyebab luka atau kematian, apakah ada kekerasan, kecelakaan atau faktor lainnya. Yang penting untuk melihat ada tidaknya tidak pidana, unsur tindak pidana. Yang ketiga, menguatkan dakwaan. Hasil visum menjadi dasar ilmiah bagi jaksa dalam menyusun dakwaan dan menentukan pasal yang sesuai dengan tingkat luka atau akibat yang ditimbulkan. Visum juga berfungsi untuk membantu hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menilai fakta persidangan dan memperkuat keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Intinya, visum et repertum berfungsi sebagai alat bukti medis yang sah untuk membantu pembuktian dan menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan putusan di pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam peradilan. Yang pertama, visum termasuk dari keterangan ahli. Visum et repertum ini berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli yang dibuat oleh dokter forensik karena berisi penjelasan ilmiah tentang kondisi luka tentang kondisi korban, yaitu luka atau adanya kematian, dari berdasarkan keahlian medis. Yang kedua, visum ini bisa memperkuat alat bukti lain. Visum tidak bersifat mutlak, tapi berfungsi untuk memperkuat keterangan saksi, barang bukti, dan bukti lain, sehingga keyakinan hakim menjadi lebih kokoh dan objektif. Selanjutnya, visum ini tidak boleh berdiri sendiri. Dalam hukum acara pidana, visum tidak boleh berdiri sendiri, harus didukung minimal satu alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi atau alat bukti yang bertentangan. Karena putusan pidana harus berdasarkan dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alur singkat visum et repertum dalam kasus pidana. Yang pertama, adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, misalnya adanya kekerasan, kecelakaan atau kematian yang mencurigakan yang melibatkan korban luka atau meninggal. Yang kedua, di sini penyidik meminta dokter forensik untuk membuat atau melakukan visum et repertum sebagai dasar pembuktian sesuai dengan KUHP. Yang ketiga, dokter melakukan pemeriksaan terhadap korban, maupun itu korban hidup atau mati, mencatat kondisi luka atau kematiannya, dan menentukan sebab serta keterangan medis lainnya. Yang selanjutnya, visum dibuat berdasarkan hasil dari pemeriksaan dokter. Dokter membuat laporan visum ini yang berupa dokumen tertulis resmi dan sah secara hukum. Yang terakhir, visum ini digunakan di pengadilan sebagai alat bukti, surat atau keterangan ahli yang digunakan jaksa atau hakim untuk membantu menentukan dakwaan dan putusan. Baiklah, untuk pembahasan terakhir ini saya akan membahas mengenai permasalahan di lapangan terkait visum et repertum. Yang pertama yaitu keterlambatan permintaan visum. Kadang kasus baru dilaporkan atau diperiksanya sangat lambat sehingga visum baru dibuat setelah beberapa waktu. Akibatnya, luka bisa sudah membaik, hilang, atau keterangan medis menjadi kurang akurat. Yang kedua, kurangnya dokter forensik. Jumlah dokter forensik di Indonesia sangatlah sedikit atau terbatas, padahal kasus tindak pidana banyak dan terus bermunculan. Kekurangan ini menyebabkan beban kerja yang berat dan proses visum jadi tersendat. Yang terakhir, intervensi visum bisa ditebakkan di persidangan. Hasil visum adalah penafsiran medis. Dokter lainnya bisa saja memberikan pendapat yang berbeda, sehingga visum dapat diperdebatkan di pengadilan. Hakim lalu mempertimbangkan visum bersama dengan bukti lain sebelum memutuskan.